bahwa anak putri satu-satunya telah dikhianati oleh putra beliau dengan perilaku kejitnya. Penghujung tahun 2024 kemarin, publik dikejutkan oleh pertemuan antara Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, dan Felicia Tisu, mantan kekasih Kaisang Pangarep. Pertemuan ini langsung memicu spekulasi. Hasto menyebut Felicia dan keluarganya merasa menjadi korban. Korban apa? Tidak ada penjelasan detail, tetapi Felicia sendiri mengajukan pertanyaan tentang gratifikasi dan konsekuensi hukumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Felicia yang selama ini jauh dari dunia politik tiba-tiba terlibat dalam diskusi serius dengan tokoh partai besar? Felicia Tisu mulai dikenal publik sebagai kekasih Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, lahir pada 9 Maret 1994 di Singapura. Felicia menempuh pendidikan di Singapore University of Social Sciences, di mana ia pertama kali bertemu Kaisang. Pertama awal mereka di kampus menjadi cikal bakal hubungan asmara yang terjalin selama 5 tahun. Kehidupan asmara mereka tak hanya menjadi kisah cinta biasa, tetapi juga membawa Felicia ke lingkaran keluarga orang nomor 1 di Indonesia kala itu. Dalam perjalanan cinta mereka, Felicia dan Kaisang sering terlihat menghadiri berbagai acara keluarga besar Jokowi, termasuk momen penting seperti pernikahan Kahiyang Ayu pada tahun 2017. Kehadiran Felicia di acara keluarga menunjukkan kedekatan dan keseriusan hubungan mereka. Selama 5 tahun bersama, mereka kerap berbagi kebahagiaan di media sosial, mulai dari momen kebersamaan hingga kegiatan sehari-hari. Hubungan ini tampak begitu harmonis dan stabil di mata publik. Bahkan pada Desember 2020, Kaisang dikabarkan telah berjanji untuk menikahi Felicia, menambah keyakinan bahwa kisah cinta mereka akan berakhir di pelaminan. Namun harapan akan akhir bahagia itu berubah drastis ketika hubungan mereka mendadak berakhir secara tak terduga. Felicia mengklaim bahwa Kaisang tiba-tiba menghilang tanpa memberikan penjelasan, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Keputusan mendadak ini memicu berbagai spekulasi dan perhatian media. Dalam pernyataannya, Felicia mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak mendapatkan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Publik pun turut bersimpati, terutama karena hubungan mereka selama ini terlihat begitu erat dan penuh harapan. Perpisahan ini menjadi lebih kontroversial ketika Kaisang dikabarkan menjalin hubungan dengan Nadia Arifta tak lama setelah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Hal ini memicu tanggapan beragam dari masyarakat yang mempertanyakan alasan di balik keputusan Kaisang dan bagaimana situasi ini ditangani. Sementara itu, keluarga Felicia juga turut memberikan pernyataan yang memperkuat klaim bahwa Kaisang tidak memberikan penjelasan sebelum meninggalkan hubungan tersebut. Perpisahan yang penuh drama ini mengubah arah hidup Felicia. Dari seorang perempuan yang sebelumnya dikenal karena hubungan asmara dengan putra presiden, Felicia kini lebih fokus pada kehidupannya sendiri. Meski demikian, momen-momen bersama Kaisang tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang tidak bisa dihapus begitu saja. Kisah cinta mereka yang awalnya begitu manis dan penuh harapan, akhirnya menjadi pengingat bahwa tidak semua hubungan berakhir seperti yang diinginkan. Felicia dengan keteguhan hatinya melangkah maju meninggalkan babak yang penuh emosi ini sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Setelah lama menghilang dan dikabarkan move on, tiba-tiba nama Felicia Tisu kembali menjadi sorotan setelah beredar isu miring di media sosial yang menyebut dirinya dipaksa menggugurkan kandungan hasil hubungannya dengan Kaisang Pangarep. Tuduhan tersebut pertama kali muncul dari akun X bernama @dseja pada 24 Desember 2024. Yang bahkan menyebut nama Jokowi, Iriana, dan Partai PDI Perjuangan ke dalam kontroversi ini. Isu ini memicu kehebohan dan memancing banyak spekulasi dari publik. Felicia segera memberikan tanggapan tegas atas tuduhan tersebut melalui unggahan di Instagram Story pada 28 Desember 2024. Ia membantah keras semua klaim itu dan menyebutnya sebagai berita hoax. Dalam pernyataannya, Felicia menulis hoax itu melukai tanpa sentuhan, merusak tanpa alasan, sebagai bentuk perlawanan terhadap fitnah yang ia alami. Ia juga memberikan peringatan kepada penyebar berita palsu tersebut bahwa kebohongan memiliki konsekuensi serius, sembari menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan memberikan keadilan. Ibunda Felicia, Melia Lau, juga menunjukkan sikap keras terhadap isu ini. Melia menyatakan bahwa tuduhan tersebut sangat keji dan tidak bermoral, serta mencemarkan nama baik keluarga mereka. Dalam unggahannya di Instagram, ia memperingatkan penyebar hoax dengan merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE.
Beliau mendesak agar pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu segera menghapus unggahan mereka dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini akun @d_saja yang menjadi sumber utama penyebaran isu tersebut telah menghilang tanpa memberikan klarifikasi atau permintaan maaf. Meski demikian, kasus ini menunjukkan bagaimana isu sensitif dapat dengan cepat menyebar di dunia maya. Meski tidak memiliki dasar kebenaran, Felicia dan keluarganya berkomitmen untuk melawan segala bentuk fitnah, sekaligus mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. Dalam situasi ini, muncul spekulasi bahwa tuduhan tersebut bagian dari strategi pengalihan isu terkait penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akun-akun yang menyebarkan narasi ini diduga dikendalikan oleh buzzer yang diarahkan untuk mencipta kontroversi di dunia maya. Namun juru bicara PDIP Muhammad Guntur Romli membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa partainya tidak tertarik mengurusi urusan pribadi Felicia atau Kaesang. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap Hasto justru datang dari pihak lain. Hasto sendiri mengonfirmasi bahwa pertemuannya dengan Felicia dan ibunya adalah atas undangan mereka. Ia menyebut pertemuan itu sebagai upaya untuk bertukar informasi mengenai dugaan kasus besar yang melibatkan keluarga Felicia. Namun Hasto tak menjelaskan detail lebih lanjut terkait isu yang dimaksud. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah agenda pribadi dan tidak terkait dengan urusan partai. Kontroversi ini mendapat reaksi beragam dari publik dan tokoh-tokoh nasional. Sebagian mengecam penyebaran hoaks yang menyeret nama Felicia, sementara lainnya mempertanyakan agenda di balik pertemuan Hasto dengan Felicia. Isu ini juga memunculkan diskusi lebih luas tentang peran buzzer dalam politik Indonesia dan pengaruh mereka dalam membentuk opini publik. Di sisi lain, status tersangka Hasto dalam kasus suap Harun Masiku semakin memperkeruh situasi. KPK telah memanggil Hasto untuk pemeriksaan, tetapi ia meminta menjadwalkan ulang karena bertepatan dengan agenda partai. Publik ini menunggu kelanjutan proses hukum yang akan menentukan masa depan politik Hasto sekaligus memperjelas berbagai spekulasi yang muncul. Felicia Tisu sebenarnya lahir dari keluarga terpandang yang dikenal luas di kalangan elit Indonesia. Ibunya Meilia Lau memiliki jaringan sosial yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal seperti perancang busana Anne Avante dan Liliana Tano Sudibjo. Kehidupan Felicia yang mapan sejak kecil membuatnya terbiasa berada dalam lingkaran sosial kelas atas yang kemudian membentuk kepribadian dan jaringannya. Felicia menempuh pendidikan di universitas ternama di Singapura lulus pada tahun 2019. Pendidikan yang berkualitas ini menjadi fondasi yang kokoh untuk karir dan bisnisnya. Sebagai anak dari keluarga yang memiliki pengaruh dan reputasi baik, Felicia berhasil memanfaatkan latar belakangnya untuk membangun jejaring yang mendukung perkembangan karirnya. Ibunya Meilia Lau juga sering terlihat mendukung usaha dan kegiatan Felicia, menegaskan hubungan keluarga yang erat. Felicia memulai karir profesionalnya di bidang sumber daya manusia alias HR setelah lulus dari universitas. Namun ia kemudian memilih beralih ke dunia bisnis yang memberinya kebebasan lebih besar untuk berkreasi. Bisnis kulinernya meliputi produk seperti keripik kentang dan jamu kunyit asam yang dipromosikan melalui media sosial. Kehadirannya di platform seperti Instagram dengan lebih dari 300.000 pengikut tidak hanya memperkuat mereknya tetapi juga menjadikannya figur publik yang cukup berpengaruh. Dari kisah asmaranya yang penuh liku hingga langkahnya memasuki dunia politik, Felicia terus menarik perhatian publik. Meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, satu hal yang pasti adalah keberanian Felicia untuk menghadapi sorotan dan kontroversi yang mengelilinginya. Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah informasi yang dimiliki Felicia benar-benar akan mengubah dinamika politik di Indonesia? Atau ini hanya bagian dari narasi yang lebih besar? Waktu yang akan menjawab.